Saudara-saudari terkasih, marilah mempersiapkan hati untuk merayakan Minggu Pahlawan Alma ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Yesus Tuhanku, aku mengarahkan diriku pada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadianku. Ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Jadikan tanganku tanganmu, hatiku kakimu, hatiku hatimu. Izinkanlah aku melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu. Ajarilah aku berkata-kata dengan bibirmu, mengasihi dengan hatimu. Bimbinglah aku memahami dengan pikiranmu, melayani dengan kehendakmu. Ya hati Kristus Yesus, aku mengaku seluruh kepribadianku. Jadikan aku serupa dengan Engkau. Hati Yesus yang Maha Kudus, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi aku, untuk mengajar aku agar mengasihi-Mu dengan sesama, dengan tulus hati dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau, dan untuk Engkau. Dalam Roh Kudus, jadikan aku baikmu, dan tinggallah dalam aku selamanya. Beri aku kasih terdalam kepada hati Yesus yang Maha Kudus, untuk dapat melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanku. Kuasai seluruh kemampuan, aturlah seluruh hasratku, perasaan, dan emosi. Kuasai kepandaian, pengertian, dan kehendakku, ingatan dan kayaku. Ya Roh yang kasih yang kudus, beri aku rahmat-Mu dengan berlimpah. Berilah aku seluruh kebajikan, perkaya imanku, kuatkan harapanku, tingkatkan keyakinanku, dan kobarkan kasihku. Berilah aku petunjuk karunia, kuat dan kebahagiaan sepenuhnya. Berilah Roh Kudus, yang dapat menjawab baikmu yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada masa sekarang dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari mengawali liturgi pemberkatan Palma ini dengan memandangkan lagu Segala Hormat Bagi dari Puji Syukur nomor 494. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan khidmat
sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap agar dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu. Pada waktu kamu masuk kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepada kamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang.
Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Para frater, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, adik-adik yang saya kasih pula, selamat sore dan berkah dalam. Pada sore hari ini kita membuka bersama yang dinamakan dengan Minggu Sengsara. Bagaimana kita mulai memasuki bagaimana misteri sengsara, wafat dan kebangkitan kita Yesus Kristus akan kita kenangkan dan juga akan kita masuki di minggu-minggu ini. Saya mengawali homili singkat di awal perayaan ini dengan mengungkapkan bahwa kita semua sebagai manusia pernah merasa kagum. Kagum dengan seseorang, kagum dengan sesuatu. Perasaan yang muncul yaitu perasaan yang tertarik karena keunikan yang dimiliki oleh orang lain yang tentu berbeda dengan yang dimilikinya. Hari ini apa yang kita kenangkan pertama-tama adalah kekaguman orang-orang Yahudi akan sosok Yesus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berarak menuju ke gereja untuk mengenangkan bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi berteriak Hosana. Mengapa? Karena mereka kagum terhadap sosok Yesus yang disebut Mesias. Orang-orang Yahudi kagum. Mengapa? Karena mereka sedang merindukan sosok pembebas yang bisa membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Tapi pertanyaannya, apakah kekaguman ini akan bertahan? Mari kita ikuti dan kita jalani perayaan hari ini. Karena perayaan Minggu Palma dari luar hingga ke dalam menawarkan sebuah kisah yang menarik, menawarkan sebuah alur perjalanan iman kita yang seringkali kita memulai mencintai iman kita karena ada kekaguman. Tetapi pertanyaannya, apakah kekaguman itu bertahan sampai akhir? Mari kita ikuti perayaan ini. Mari kita berarak menuju ke gereja layaknya orang-orang Yahudi yang berarak menuju ke gerbang Yerusalem, yang pada waktu itu mereka bersorak Hosana, yang mengingatkan kidung Israel dari bahasa Ibrani Hoshana, yang artinya mereka bersorak gembira karena terbebas dari perbudakan di Mesir. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi berharap untuk terbebas dari pemerintahan Romawi. Mari saudari dan saudara, kita mengenangkan kekaguman orang Yahudi akan pribadi Yesus, kekaguman yang membawa pada sukacita dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Maka homilinya bersambung dengan pertanyaan, apakah kekaguman orang-orang Yahudi ini masih akan bertahan sampai akhir? Mari kita bersama-sama saudari dan saudara mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus, dan marilah kita berarak mengiringi Yesus.
memohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda.
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah sabda Tuhan. Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah melakukan madam pujian, mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Yesus bersabda kepada mereka, "Pada malam ini, kamu semua akan menaruh syak padaku. Sebab ada tersurat, aku akan memukul gembala, maka domba-domba akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangun, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Maka Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun semua orang menaruh syak padamu,
namun aku tidak demikian. Yesus berkata kepada mereka, Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. akan tetapi Petrus menegaskan, Sekalipun aku harus mati bersama engkau, namun aku tidak akan menyangkal engkau. semua yang lain juga berkata demikian. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat yang bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Ia membawa sertanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ia mulai merasa takut dan sedih. Ia pun berkata kepada mereka, Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah. ia berjalan lebih jauh sedikit, lalu rebah ke tanah dan berdoa, agar saat itu wau daripadanya sekiranya mungkin. Ia pun berdoa, Apa, ya Bapa, bagimu semuanya mungkin. Jauhkanlah piala ini daripadaku, tetapi bukan seperti aku kehendak, melainkan seperti Engkau kehendak. ketika Yesus kembali, didapatinya ketiga murid itu sedang tidur. Berkatalah ia kepada Petrus, Simon, tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga 1 jam lamanya? Berjaga dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Sebab manusia tetap lemah, biarpun kemauannya baik. sekali lagi ia pergi berdoa dengan kata-kata yang sama. Ketika kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka terasa sangat gelap. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Dan ketika datang untuk yang ketiga kalinya, ia berkata kepada mereka, Tidurlah kini dan lepaskan lelahmu. Sudahlah, sudah tiba saatnya Putra Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Yang mengkhianati aku sudah dekat. ketika Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid. Bersama dengan dia, datang pula segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pedus. Mereka diutus oleh imam-imam agung, ahli-ahli kitab, dan para pemuka rakyat. Si pengkhianat itu telah memberi mereka tanda, katanya, Orang yang kukecup, itulah dia. Tangkaplah dan giringlah berhati-hati. ketika mereka tiba, Yudas terus mendapatkan Yesus dan berkata, Salam, ya Rabi. lalu ia mengecupnya. Mereka pun memegang dan menangkap Yesus. Tetapi salah seorang yang berdiri dekat membungkus pedang dan mengayunkannya ke arah seorang hamba imam agung dan memotong telinganya sebelah. Yesus
dengan pedang dan kendung kamu telah datang menangkap aku, seolah-olah aku ini seorang penyamuk. Setiap hari aku mengajar jalan gelisah di tengah-tengah kamu, namun kamu tidak menangkap aku. Tetapi biarlah, agar digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ketika itu semua murid lari meninggalkan Yesus. Hanya seorang pemuda yang hanya berselimutkan sehelai kain putih mengikuti dia. Mereka menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu, lalu melarikan diri dengan telanjang. Mereka membimbing Yesus kepada imam agung. Semua imam agung, ahli kitab, dan para pemuka rakyat datang berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ia juga masuk ke dalam halaman rumah imam agung, lalu berdiam dekat api bersama dengan hamba-hamba. Imam agung dan seluruh mahkamah agung mencari kesaksian melawan Yesus, supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atasnya. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak orang mengemukakan kesaksian dusta melawan Yesus, tetapi tak ada yang sesuai. Beberapa orang bangkit dan mengemukakan kesaksian dusta dengan berkata, Kami mendengar dia berkata, aku akan merubah bangsa buatan kami, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan yang baru, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kesaksian mereka pun tidak bersesuaian. Imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang serta bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan mereka terhadapmu? tetapi Yesus diam saja dan tidak menjawab. Sekali lagi Imam agung bertanya, Benarkah engkau Kristus, Putra Allah yang terberkati? jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka Imam agung merobek pakaiannya dan berkata, Untuk apa lagi kita mencari saksi? Kamu telah mendengar ujarnya. Bagaimanakah putusanmu? mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Beberapa orang mulai meludahinya. Mereka menghubungi wajahnya, lalu menamparnya sambil berkata, Bernubuatlah! Pengawal-pengawal pun menampar dia. Petrus masih berada di bawah, di halaman. Maka datanglah seorang wanita, pelayan imam agung. Ketika melihat Petrus terdiam, dia memandangnya dan berkata, Engkau juga selalu bersama Yesus dari Nazaret itu. Tetapi Petrus menyangkal dan berkata, Saya tidak tahu dan tidak mengerti yang kau katakan itu. Lalu Petrus keluar dari halaman dan mendengarlah seekor ayam berkata, Ketika melihat Petrus lagi, pelayan itu mengatakan kepada orang-orang yang berdiri di situ, orang ini juga dari golongan mereka. Sekali lagi Petrus menyangkal. Di
Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus, Sungguh, engkau pun salah seorang dari mereka, karena engkau orang Galilea. Maka Petrus mulai menunduk dan bersumpah, katanya, Saya tidak mengenal orang yang kau maksudkan itu. dan ketika itu juga ayam berkokok kedua kalinya. Maka kedengaran Petrus akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Maka ia pun mulai menangis. Pagi-pagi benar, imam-imam agung, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat dan lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Memang benar. Imam-imam agung mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu? tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan bagi mereka seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lain. Dalam pemberontakan ini, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata kepada mereka, Maukah kamu melepaskan raja orang Yahudi? ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena irian. Tetapi imam-imam agung menghasut rakyat supaya meminta agar Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? mereka berteriak. Salibkanlah dia! Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak. Salibkanlah dia! Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka. Sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan.
mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel ungu, menganyam sebuah mahkota biru, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang kuda, meludahinya dan berlutut memberi hormat padanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengirimnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon orang Kirene, bapa dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus dikirim sampai ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur pur, tetapi dia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagikan pakaiannya dengan menggurau ini. Jam 9 pagi, mereka menyalibkan dia. Alasan tuntutannya yang ditulis berdiri Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci. Dia terhitung di antara orang-orang jahat. menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, Hai, engkau yang merubah perintah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam agung juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Tidaklah Kristus, Raja Israel itu, turun dari salib sekarang, agar kita lihat dan percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan dia. Mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia.
Maka seorang segera datang, mencelupkan bunga karang ke dalam cukah, menjatuhkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai pemisah tercari jual dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. beberapa wanita berdiri melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ketika itu, hadir juga banyak wanita lain. Mereka melayani Yesus ketika ia masih di Galilea dan naik ke Yerusalem bersama dengan dia. Sementara itu, hari mulai malam. Hari itu, hari persiapan menjelang hari Sabat. Karena itu, Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agung, yang juga menantikan kerajaan Allah, dengan berani menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran mendengar bahwa sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya, apakah Yesus benar-benar sudah mati? Dan setelah menerima keterangan dari kepala pasukan, Pilatus menyerahkan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf pergi membeli kain kafan, lalu menurunkan jenazah Yesus dan mengafaninya. Sesudah itu, ia membaringkannya dalam sebuah makam yang terpahat dalam wadas, lalu menggulingkan batu penutup pintu makam. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses memperhatikan tempat jenazah Yesus digariskan. Demikian kisah sengsara tentang Yesus Kristus.
Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih, selamat sore, berkata nanti Bapak Ibu. Nah, saya tadi di sana begini ya kan, supaya enggak begini ya kan. Karena terlalu nyaman tempatnya, tempat duduknya tuh empuk, ada sandarannya ya kan. Dimanapun kalau bersandar itu nyaman dan berbahaya juga terlalu lama di sana. Maka jadi saya gini ya kan, supaya tidak tertidur Bapak Ibu. Tapi akan mengikuti bacaan demi kisah tentu kemudian ada sesuatu yang berbeda. Dalam homili di awal tadi, ini tulisannya homili singkat ya Bapak Ibu ya. Semoga saya bisa singkat. Di awal tadi dikatakan saya meninggalkan pertanyaan bahwa orang kagum itu karena ada sesuatu yang menarik dari pihak lain. Dan biasanya karena sesuatu yang kita harapkan dan bisa dipenuhi oleh orang itu. Ada yang kagum pada artis tertentu, artis-artis Korea. Ada yang kagum dengan sosok imam tertentu misalnya. Ada yang kagum dengan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan selera kita. Dan itulah yang kemudian dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman itu, mendambakan seorang Mesias. Mesias bagi mereka adalah yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kenapa ingin dibebaskan? Karena orang-orang di zaman itu terkena pajak yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Dan pajaknya itu keterlaluan yang bisa memiskinkan orang-orang pada waktu itu. Maka wajar kalau mereka menginginkan seorang pembebas. Maka kalau kita sering mendengar Jesus Salvatore dalam bahasa Latin dan bahasa Itali, Yesus adalah penyelamat. Kata penyelamat seringkali didambakan mereka supaya apa? Berperang melawan Romawi dan ternyata menang, supaya bisa bebas dari semua itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang kagum itu tidak selalu dan tidak selamanya. Orang kagum kalau menemukan seseorang atau sesuatu yang lebih menarik akan meninggalkan yang lama. Orang kagum kalau mulai menemukan sesuatu yang buruk dari yang dia kagumi akan mulai meninggalkan pribadi itu. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Yesus yang awalnya di sana dielu-elukan mulai ditinggalkan karena apa? Mesias yang mereka idamkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau kita merenungkan dan melihat, Minggu Palma menawarkan kisah yang menarik, yaitu kisah dari kekaguman yang berakhir pada sebuah kebencian. Kalau saya boleh merangkum perjalanan kita dari belakang sampai tempat ini, sampai dengan tadi dibacakan kisah sengsara Tuhan, orang-orang yang tadi memuji dalam sekejap ini mencaci. Yang tadi bersorak hosana, kalau Anda dengar dalam Pasio tadi apa yang dikatakan, salibkan dia. Kalau dulu mereka sayang, sekarang membuang. Dan bahkan mereka yang tadi gembira sekarang kecewa karena kenyataan yang berbeda dengan harapan. Kalau kita boleh membayangkan perasaannya Yesus, Yesus menjadi seseorang yang dikhianati. Orang yang dikhianati merasa dikhianati, mengapa? Karena dia pernah dicintai. Dulu dicintai, kemudian dikhianati. Maka sakitnya di mana Bapak Ibu? Di sini, ya kan? Ya, tetapi semua. Saudari dan saudara, itulah yang dialami oleh Yesus. Bagaimana kemarin berteriak hosana, seperti ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka meneriakkan sesuatu yang sama, kok endingnya salibkan dia. Yang pada waktu itu mereka sungguh mengagumi Yesus, akhirnya mereka membenci. Dan disinilah ada yang namanya kisah pengkhianatan. Kalau kita boleh mendefinisikan apa itu orang yang berkhianat, mereka yang dulu mencintai ini menjadi membenci, melakukan banyak hal yang berlawanan dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Maka pertanyaannya, adakah di antara kita yang mengalami hal ini? Memiliki orang-orang tertentu yang dulu dekat, sekarang pengkhianat. Orang-orang Yahudi cerminan dari kita semua sebenarnya.
Kita semuanya, kalau saya pernah memilih di gereja Patung, bukan di sini, seingat saya. Kenapa dalam sebuah ikatan yang sangat penting selalu ada janji? Orang menikah ada janji perkawinan. Mau menjadi imam ada janji selikah. Orang mau jual beli ada perjanjian jual beli. Karena apa? Karena kita semua punya peluang untuk tidak setia. Maka ada janji supaya kita ingat bahwa ada sesuatu yang mengikat di sana. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita belajar akan makna pengkhianatan. Mengerikan sekali. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita betapa sakitnya orang yang dikhianati. Tetapi kisah tidak berhenti di sana. Yesus mengajarkan kepada kita kasih dan pengampunan di hadapan kebencian. Ia mengasihi dan memaafkan, dan inilah yang mengubah sejarah pada waktu itu. Kalau Yesus melawan, mungkin bukan lagi sebuah sejarah kasih dan pengampunan. Tetapi pada waktu itu, Yesus justru menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, menjadi saksi bagi kita semua, ajaran akan kasih dan pengampunan. Maka hari ini kita boleh belajar bahwa mengakui saja tidak cukup, tetapi kita harus sampai pada yang namanya mencintai dan mengampuni. Maka kalau kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, dalam relasi kita dengan Allah, sesama dan keluarga, saya menggolongkan menjadi 3 pribadi berbeda. Apakah kita menjadi orang yang mengakui, yaitu orang yang mencintai sekadarnya, mencintai ketika berhasil, ketika mendapatkan keuntungan saja, dan ketika mendapat ujian seperti orang-orang Yahudi? Definisinya kalau dalam persahabatan itu teman dalam suka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hanya mengakui. Ataukah kita menjadi pribadi yang kedua, seperti yang kita saksikan dari awal sampai tadi bacaan Injil, orang-orang yang mengkhianati? Jangan-jangan di antara kita yang sering berkhianat, yang berjanji tetapi tidak menepati, sesuatu yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Atau pribadi ketiga, yaitu orang yang mengampuni, yakni mereka yang mencintai dengan tulus. Definisinya apa? Mereka yang tega menyakiti hatinya sendiri hanya untuk melihat supaya orang yang disayangi tidak terluka, dan juga ia rela mendengarkan meskipun seringkali isi hatinya sendiri tidak pernah didengar. Itulah orang-orang yang rela untuk mengampuni, seperti Yesus yang kita dengarkan dalam kisah sengsara. Ada banyak jawaban-jawaban yang kalau kita boleh merenungkan, Yesus di dalam kegembiraan, Yesus dalam situasi yang sungguh-sungguh ingin lepas dari sana sebagai seorang manusia. Nanti dalam Kamis Putih kita akan merenungkan betapa takutnya Yesus di Taman Getsemani. Dan hari ini kita boleh melihat untuk mencapai pada salib betapa beratnya dia. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bukan pertama-tama kisah orang yang disakiti, tetapi orang yang berani untuk mengampuni dan mencintai. Maka dari 3 hal inilah mari kita bertanya, apakah kita menjadi orang yang hanya mengakui, atau justru menjadi orang yang mengkhianati, atau yang terakhir kita sudah bisa menjadi orang yang mengampuni? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bisa mencintai dengan tulus seperti Yesus? Maka menarik dalam bacaan pertama dan kedua, terutama bacaan pertama, Yesaya dengan sangat berani menubuatkan demikian, aku memberi punggungku kepada mereka yang memukul aku. Itu kan tidak biasa, bukan orang yang waras, memberikan sesuatu supaya dipukul. Bahkan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku, memberikan apa yang ingin disakiti oleh orang lain, bukan sesuatu yang biasa. Tetapi sekali lagi, hari ini mengajarkan kepada kita kisah akan pengampunan, ketaatan, kesetiaan, dan cinta kasih. Mari saudari dan saudara,
kita pun diajak pada hari ini bahwa merenungkan pengorbanan dan pengampunan adalah jalan untuk mencintai dengan cara yang terbaik. Mari kita meneliti dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa mencintai, mengampuni, dan berkorban untuk orang-orang yang dipercayakan kepada kita? Sampai di mana kita saat ini? Apakah kita menjadi orang yang mudah tersinggung? Apakah kita menjadi orang yang mudah menyakiti ketika disakiti? Bagaimana relasi-relasi kita dengan orang tua kita, dengan anak, sanak saudara, mereka yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita sudah mampu mewujudkan cinta, pengampunan, dan pengorbanan di tengah keluarga dan komunitas kita masing-masing? Saudari dan saudara yang terkasih, kisah sengsara yang kita dengarkan hari ini mengisahkan kebaikan yang dihina dan diinjak-injak. Tetapi Yesus yang menderita, Yesus yang kelelahan tetap setia. Dia mengalami sesuatu yang paling buruk dalam sejarah hidup manusia: kegagalan, penolakan, pengkhianatan, bahkan sampai pada kematian. Maka kalau hari ini Anda yang mengalami dan sedang mengalami atau pernah mengalami pengalaman dikhianati, ditolak, dibenci, dan pengalaman gagal, saya membayangkan hari ini Yesus sedang mengatakan kepada kita, "Iki lho, aku wis tahu." Saya merenungkan bahwa Yesus menyemangati kita semua. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Sama seperti kalau kita cerita kepada orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang lebih buruk dari kita. Apa ibu tenang? Saya pernah mengalami hal yang lebih buruk dari itu. Dan kalau kita mendengarkan ini setiap tahun, sebenarnya kita sedang dikuatkan bahwa Allah yang kita imani pernah mengalami seperti kita. Aku tahu. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara, mari kita menyadari bahwa Tuhan semakin dekat dengan kita dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kerapuhan dan kesakitan kita. Maka satu hal yang perlu kita yakini, kita tidak sendirian. Tuhan menyertai hidup kita dalam segala situasi, tantangan, dan hidup. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah pengorbanan dan pengampunan seperti yang Yesus lakukan hari ini sudah kita miliki dan mampu kita wujudkan di dalam hidup kita masing-masing? Mari kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan ini di dalam hidup kita masing-masing. Kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Allah dan dimakamkan, dan kebangkitannya pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ dia akan datang dari orang yang Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat,
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon. Marilah kita hening sejenak, kita aturkan intensi-intensi pribadi kita masing-masing. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerak iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan
bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga Roh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan gembira kami menerima putra-Mu di tengah-tengah kami, dan kami pun telah mengenangkannya dengan penuh rasa syukur betapa berat dan hina ia menderita agar kami hidup. Peliharalah 12 kasih-Mu dalam kehidupan kami, putra dan putri-Mu ini. Semoga dengan rela pula kami memanggul salib kami untuk mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berita Pastoral Paroki. Jadwal Pekan Suci Gereja Wilayah Santo Yusuf Purwobinangun. Kamis Putih 28 Maret 2024 pukul 17 dengan bahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan syukuran. Syukuran dilaksanakan setelah misa Kamis Putih dengan urutan seperti berikut. Jam 19 sampai 19.45 lingkungan Filipus. Jam 19.45 sampai 20.30 lingkungan Rusia. Jam 20.30 sampai 21.15 lingkungan Yohanes Berman. Jam 21.15 sampai jam 22 lingkungan Matias. Jam 22 sampai 22.45 lingkungan Hubertus. Jam 22.45 sampai 23.15 lingkungan Thomas. Jam 23.15 sampai jam 24 dari OMK dan Panitia. Jumat Agung 29 Maret 2024 pukul 15 dengan bahasa Indonesia. Vigili Paskah Sabtu 30 Maret 2024 pukul 18 dengan bahasa Jawa. Saat misa Jumat Agung akan dilaksanakan pemberkatan salib. Umat dapat membawa salib untuk diberkati. Saat misa Jumat Agung tidak disediakan atau diedarkan kolektor, tetapi kolektor disediakan di depan gereja dengan kotak layu. Pengumpulan kotak APP di Bendahara Lingkungan maksimal tanggal 3 April 2024 dan tanggal 4 April 2024 akan dikumpulkan di paroki. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Fransiskus Prasetya dari Kaliurang Lingkungan Markus dengan Rita Baby Setiawati dari Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya. Umat yang mengetahui halangan perkawinan saudara-saudari tersebut wajib memberitahu romo paroki. Kolektor gereja minggu lalu. Kolektor umum sebesar Rp12.367.000. Kolektor kedua sebesar Rp4.817.000. Sumbangan teks misa sebesar Rp1.338.700. Kolektor gereja wilayah Santo Yusuf Purwobinangun minggu lalu. Kolektor umum sebesar Rp1.341.000. Kolektor kedua sebesar Rp719.000. Sumbangan teks misa sebesar Rp197.100. Paroki mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati seluruh umat. Mohon kehadiran umat untuk kegiatan gotong royong untuk menyelesaikan persiapan Hari Suci pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 jam 8. Diharapkan partisipasi dan keterlibatan OMK dan umat lingkungan untuk kegiatan ini dengan membawa peralatan kebersihan, alat-alat potong rumput, dan lain-lainnya. Pengurus wilayah dan panitia proyek renovasi Sang Kristi sangat berterima kasih
atas semua partisipasi umat yang terus diberikan. Namun demi dan untuk menyempurnakan pembangunan Sang Kristi, pengurus wilayah Gereja Santo Yusuf dan panitia masih berharap atas uluran tangan kasih dari seluruh umat. Sekian berita pastoral minggu ini. Terima kasih. Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih sudah bersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma pada hari ini. Ini adalah Minggu Palma saya pertama sebagai imam, Bapak Ibu. Saya mengatakan karena jujur kemudian pagi tadi sampai siang kan saya juga latihan beberapa hal, lalu kemudian satu persatu saya lihat jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Artinya sudah gitu menyerupai, saya nggak menyerupai dan seterusnya. Saya masih satu lagi besok jam 8 dari SMK Sanjaya. Waduh. Maka terima kasih untuk kebersamaan kita dan kekusukan serta kekhidmatan selama Ekaristi. Terima kasih tidak menggunakan kuda, gerobak dan sejenisnya ya, karena saya kalau pakai kuda berarti tidak hanya latihan liturgi, tapi latihan kuda juga pasti. Perarakannya agak lebih kompleks. Tapi terima kasih untuk semua persiapannya dari panitia yang sudah lama dipersiapkan dan selamat menjalankan tugas selama 1 minggu ke depan selama Pekan Suci. Secara khusus juga untuk perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih untuk Misdinar, Probiakon, Putra Altar, Mateas. Terima kasih dari Pak Mateas. Tata Laksana, teman-teman OMK, lalu Bapak yang kerja bakti juga Bapak Ibu. Terima kasih. Masmur, Lektor, ada yang disebut Pasio ya teman-teman OMK ya kan, khususnya Miss Bangun ya untuk nada-nada pasrah dan menjelang kematian seperti tadi. Terima kasih untuk semuanya dan persiapannya serta antusiasmenya dalam perayaan Ekaristi dan di Purwo ini nanti akan dibantu selain kami dan Romo Lulung juga akan oleh Romo Sang dari Keuskupan Agung Makassar nanti kami studi. Maka bersama dengan saya ada 2 frater Bapak Ibu. Frater yang pertama ya, frater apa Hendrik mana? Ya, bisa begini. Frater Hendrik ini asli dari Kendari itu loh. Hendrik asli dari Kendari, beliau adalah frater CICM, jadi bukan projo seperti saya belakangnya PR, tapi CICM. CICM itu apa? Semoga nggak salah, bahasa latinnya itu Congregatio Immaculati Cordis Maria, betul ya? Betul, saya hafal karena perusahaan publik dari sini. Jadi saya tahu dia nggak malu-maluin ya. Jadi frater Hendrik ini sebenarnya kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Triantara Jakarta, tetapi semester ini sedang menjalani kayak pertukaran lah ya. Jadi mahasiswanya Bendungan, Fakultas Teologi Weda Bakti, ada yang kuliah di Jakarta, dan yang di Jakarta ada yang kuliah di sini. Dan selama periode studi di sini 1 semester ini, Frater Hendrik tinggal di Seminari Tinggi Angin Mamili, Keuskupan Agung Makassar. Jadi Keuskupan Agung Makassar itu seminarinya di Jogja Bapak Ibu, di Jalan Kaliurang KM berapa? 7,5. Jadi belum dekatnya Paroki Bandeng atau sebelahnya yang jual pempek sama sungai. Sebelahnya ada sungai, nah sebelahnya lagi seminarinya. Saya dulu sering ke sana. Nah di situ seminarinya dan dia tinggal di sana ya, Frater Hendrik. Tinggal di lingkungan mana selama ini? Di rumahnya sana. Apa? Oh, ya, di lingkungan Ubaldus ya, di lingkungan Ubaldus. Jadi kita kedatangan 8 frater selama Pekan Suci. 8 frater ini disebar ke berbagai wilayah. Nah, wilayah Yusuf ini dapat 2 frater, satu di Ubaldus dan satu di Musia. Satunya bisa berdiri Frater Elvis ya. Ya, Frater Elvis. Ini calon imam Keuskupan Agung Makassar, jadi calon Romo Projo Keuskupan Agung Makassar, tinggal di tinggal di Seminari Tinggi Angin Mamili di KFU sebelahnya tinggal di sana. Mereka berdua selama Pekan Suci akan bersama dengan kita
secara khusus umat wilayah Purwo. Bahkan nanti kalau dalam berbagai macam kesempatan dan dinamika mereka hadir, ya silakan diterima dengan baik. Selamat datang bagi para frater, di sini tempatnya baik-baik, ya kan? Tempatnya baik-baik, nama-nama, ya kan? Siap naik berapa kilo setelah dari sini. Saya dulu juga seperti mereka kalau liburan ke tempat paroki dan ada stasi membantu. Dan secara khusus Frater Hendrik silakan manfaatkan kesempatan ini pula karena tidak lama di Jogja dan kembali ke Jakarta, dan Bapak Ibu kongregasi CICF itu misionaris. Mereka punya banyak karya di Amerika Latin, di Afrika, kemudian di Amerika, ya, di sini juga di Amerika, di Kongo, Senegal, di Afrika sana. Suatu saat dia akan bercerita bahwa pernah ke Kongo, pernah di Kapel Purwo waktu Natal Pasca 2024. Selamat datang dan selamat berdinamika dengan umat, dan sahabat memperhatikan jadwal dan agenda perayaan selama pekan suci di media-media sosial paroki ataupun juga grup WA atau tanya tetangga. Dan terima kasih semua. Mari sekarang kita mohon berkat dari Tuhan untuk seluruh karya dan keputusan kita. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkatnya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa.